tercatat satu pahala. Kita nyodorin minum sama suami, itu tercatat. Ibu Intan dan jajarannya beserta ibu-ibu ketua RT wilayah RW 07 dan RW 09. Yang kami hormati ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Muslimah Al-Fajar yang tidak kami sisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takjim kami. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama ucapkan rasa syukur kita dari hati yang paling dalam kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita berjuta-juta nikmat, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul di majelis ini yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin rabbal alamin. Dengan segala kuasanya kita bisa melakukan kegiatan rutinitas pengajian tiap hari Jumat ini. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas suri tauladan kita Rasul mulia Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar dapat selalu hadir pada pengajian rutin ini dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu-ibu hadiran jamaah rahimakumullah, izinkan saya membacakan susunan acara pada pengajian kali ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan bismillah. Ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran surah At-Taubah ayat 51 sampai 54 oleh Ibu Dina dan Ibu Titi. Keempat, acara inti kajian ilmu oleh narasumber Ibu Haji Luciana Rahmawati SPD. Kelima, tanya jawab. Keenam, doa oleh narasumber. Ketujuh, penutup. Demikian susunan acara pada pengajian kali ini. Untuk itu langsung saja kita mulai acara yang pertama, yakni pembukaan. Sebagai awal dari seluruh rangkaian acara, mari kita buka dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah agar pengajian ini dapat berjalan dengan lancar dan dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hazihin hiyaniyah wa ala kulli niyatin salihah biwarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran surah At-Taubah ayat 51 sampai dengan 54 yang akan dibacakan oleh Ibu Dina. Kepada Ibu Dina akan persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum ayyusibakumullah
أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا وتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertakwakallah orang-orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepada kamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu. Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka tidak melaksanakan sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan rasa enggan terpaksa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kemangi. Terima kasih, saya memang cakep. Yang jawab salam disayang suami. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Luar biasa. Allahu Akbar. Subhanallah. Sehat semua ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran urusannya, diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang halal, dan diberikan anak-anak yang soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahtu bi ni'matin ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alnatu min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasabat rahin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya cintai,
Ketua Majelis Talim Ibu Nana Nasution, tapi lu lagi nggak ada ya, ya belum hadir ya. Kemudian kepada para jajaran pengurusnya yang cantik-cantik, yang luar biasa. Semoga para pengurus dan ketuanya semua diberikan oleh Allah. Oh, kurang dekat ya? Ya, semiliar. Kedenger ya? Alhamdulillah. 3M. Ya. Udah lebih jelas sekarang ya? Alhamdulillah. Ini keluar ya Pak? Oh, iya. Keluar apa ke dalam ini? Oh, luar dalam. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Semoga para ketua dan para pengurusnya Allah berikan keikhlasan, keridhaan selama menjadi pengurus ya. Dan kemudian juga beliau semua diberikan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur bahwa Allah masih memberikan kepada kita usia. Dari mulai tadi bangun tidur ternyata masih diberikan nafas. Dan ternyata juga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dengan kesehatan hari ini masih juga Allah berikan ya. Meraba hidung, alhamdulillah lubangnya masih 2 ya. Melihat tangan, jarinya masih lengkap, masya Allah. Begitu ngaca, ada keriput sedikit, alhamdulillah ya. Senantiasa kita syukuri. Berarti Allah itu senantiasa memberikan kita kesempatan dari hari ke hari untuk memperbaiki iman dan amal kita ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada penghulu para nabi yang senantiasa memberikan kepada kita petunjuknya, tuntunan hidup agar supaya kita mengikuti apa yang telah beliau tempuh. Kita sampaikan salawat dan salam ini dengan menyampaikan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, wabil khusus kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya ya. Ibu-ibu hari ini ibu-ibu berbahagia ketemu saya? Bahagia. Tanda bahagia itu biasanya apa Bu? Tersenyum ya. Nah, supaya kita bertambah bahagia, hati kita terbuka untuk menerima kebenaran, maka kita awali pertemuan ini dengan senyuman ya. Dulu ada lagunya Rehan ya, senyumlah, senyumlah gitu ya. Karena itu adalah merupakan hadisnya Rasulullah, tabassumuka fi ahika sedekah ya, senyummu untuk saudaramu adalah sedekah ya. Ini anak saya Bu yang nomor 2 ya, beliau jadi tim media. Jadi mumpung dijadiin konten sama anak-anak saya, ibu-ibu banyak senyumnya ya. Jamaah ya, jamaah masjid apa ini Bu? Al-Fajar itu insya Allah jamaahnya tersenyum semua. Nah ya, kemarin saya di Masjid Mekar Indah Cikarang sama anak saya dikontenin ya, semangat menuntut ilmu, masya Allah ya. Nah yang pasti ini adalah merupakan takdir dari Allah kita bertemu ya Bu ya, bahwa kita harus bertemu hari ini. Nama kita awali dengan senyuman. Cara mengawali dengan senyuman gimana? Ibu-ibu bisa ngangkat tangan? Bisa Bu? Bisa. Ya saya cuma nanya, bisa enggak ya? Nah kalau sekarang benar, angkat tangan kanannya. Ya, ibu tepukan ke pundak temennya di sebelah. Oke ya. Ikuti kata-kata saya ya Bu ya. Nah, jangan dipukul, disayang ya. Ya. Sekarang ikuti. Bu, yuk kita belajar yuk. Kita awali dengan senyuman. Sekarang angkat tangan kirinya, tepok ke sebelahnya ya, gantian. Sekarang tangan kiri tepok ke sebelah pundak yang teman kiri ya. Oke, ya ikuti kata-kata saya. Bu, terima kasih sudah mengajak saya. Yuk kita sama-sama belajar. Saya menyayangi ibu.
Nah, silakan tersenyum kanan kiri. Ya, senyum. Ya, ya. Sudah tersenyum? Teman-temannya sudah dibagi senyuman? Sudah. Jadi hatinya lebih terbuka, lebih lega ya insya Allah. Sehingga kita insya Allah dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mau tanya nih ya, Teteh ada hadiah nggak Teh? Cie ya. Oh ada ya. Ada ya, ada hadiah ya. Saya mau ngasih pertanyaan sama ibu-ibu. Nih. Yang paling tua usia pernikahannya di sini nanti unjuk tangan ya. Nah, saya mulai dari pernikahan 40 tahun. Oh, nenek. Nenek sudah berapa puluh tahun, Nek? 50 tahun? Bukan, pernikahannya. Pernikahannya, bukan usianya ya. Pernikahan. Oh iya, berapa, Bu? 44 tahun. Iya. Nenek berapa tahun? 48 tahun. Oh, 58 tahun pernikahannya. Subhanallah. Nenek bisa ke depan untuk dapat hadiah? Kakeknya masih ada nggak, Nek? Sudah nggak ada ya? Ya. Ya, ya Bu, mana hadiahnya Bu? Ada? Nah, ya. Yang Ibu 45 tahun. 44 tahun. Masih ada bapaknya? Mas suami masih ada? Subhanallah. 44 tahun yang suaminya masih ada. Mangga Ibu. Ibu berapa tahun yang belakang? Kedengeran berapa, Bu? Enggak kedengeran berapa, Bu? Tolong, Bu. Yang belakang, bukan yang belakang. 44. Oh, berarti masih tua Ibu. Ibu 40 sama ya, 44 ya? 44 tahun. Ya. Ya, Bu. Suami masih ada? Ya, silakan. Yang suami masih ada. Nah. Ada hadiahnya, Bu? Ibu panitia ada hadiahnya? Nah. Iya. Ibu sama 44 tahun. Ibu berapa? 46. Bukan pernikahannya, bukan usia. Pernikahannya 56 tahun. Ibu ini kan 58 tahun ya pernikahannya ya. Pernikahannya, nikahnya. Nikahnya tahun? Nikahnya tahun 68. Oh, seusia saya dong, Bu, 56 tahun. Ya, nikahnya? Nikahnya tahun 68. Iya, 56 tahun berarti, Bu. Oh iya. Ini usia pernikahannya 56 tahun. Iya, usia pernikahannya seusia saya maksudnya. Nah, ini nenek ini tahun 68. Ya, seumuran saya nikahnya. Yaitu 56 tahun, maksudnya usianya sama dengan saya, usia pernikahan nenek. Itu maksudnya ya. Iya. Ya, Ibu usia berapa? Ininya pernikahannya, bukan usia biologis ya, tapi 44. Ibu sama? Ibu 41 tahun. Ya. Panitia gimana? Ibu berapa puluh tahun? Ibu berapa tahun pernikahannya, usia pernikahan? Pernikahan aku nikah umur 15, sekarang aku umur 80. Oh, berarti Berapa itu? Usia 18, sekarang usia 80 Ibu. Iya, nikah umur usia berarti 15. 65 tahun pernikahannya ya. Karena menikah di usia 15 ya. Nah, ini 65, 58, 56. 56. Ya, iya 56. 65, 56. Ibu 44, 44 dan 41. Iya, panitia siap door prize-nya berapa? 3, Bu. Oh, 3. 3 ya, panitia siapnya 3. Kita ada 2 nggak Teh? Nggak apa-apa 2 kasih. Nah iya, nanti ditambah dari saya ya. Iya. Silakan. Baik, silakan kita berikan tepuk tangan. Masya Allah ya. Tapi saya mau nanya dulu yang dengan 44 ini, masih ada kan ibu bapaknya? Bapaknya masih ada kan? Iya. Bagaimana ibu dengan bapak selama ini hubungannya? Baik-baik saja. Bapak sudah berbeda usia dengan bapak berapa tahun?
Oh, cuma 6 bulan bedanya ya. Iya, berarti seumur tapi beda bulan ya. Iya, Maksudnya, betul. Iya, karena cuma 6 bulan. 70 tahun saya. Alhamdulillah. Anak berapa, Bu? Anak 3, Cucu? cucu 11. 11. Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang semuanya sudah misah dari Ibu ya? Sudah, tinggal Sudah. berdua. Oh, Masya Allah. Baik. Terima kasih Ibu. Ibu siapa namanya? Ibu Misnawati. Misnawati. Ibu silakan. Pengalamannya gimana dengan Bapak menikah? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, baik-baik saja. Bapak sekarang udah pensiun, tadinya ASN. Ya. Sekarang pensiunnya udah hampir 2 tahun karena Ya. dosen, jadi pensiunnya 65 tahun. 65 tahun. Iya, Masya Allah. seperti itu. Alhamdulillah, Ya, Rabbil Alamin. Alhamdulillah dititipin putra 4. Cucu? Yang bontot masih kuliah Oh, di masih semester kuliah. 7. Alhamdulillah. Sekarang Seperti usia Ibu berapa? Sekarang usia 63. 63. Bapak 65 ya? Bapak udah 67. Oh, 67. Karena udah 2 tahun Alhamdulillah. pensiunnya. Cucunya jadi berapa, Bu? Cucunya udah 4. Masya Allah. Ya, terima kasih. Ini ada Iya. hadiah dari panitia, Bu. Ya. Ini bisa dibawa nggak? Mudah-mudahan awet sama Bapak. Oke, dua. Ya. Oh iya ya. Nah, sekarang kita tanya kepada Alhamdulillah. Ini kepada para uyut ya. Sudah punya berapa buyutnya? 3, Ibu. Anaknya berapa, Bu? Enggak, anaknya semua berapa, Ibu? 4. Kalau Ibu? Sama. Semua 7. 4. Oh, 3. Alhamdulillah. Cucunya? Banyak ya cucunya. Oh. Sama buyutnya 3. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kalau Ibu? Buyutnya? 4. Cucu 9, laki semua. Oh, alhamdulillah. Buyutnya berapa? Buyutnya 2. 2. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Ibu berdua ini. Masya Allah, luar biasa. Dari tahun 85 ayah suami. Gitu. Jadi sekarang usia nenek berapa? Sekarang usia 76. 76. Oh iya. 70. Kalau Ibu 80 ya? Kalau aku Usianya lahir sekarang? tahun 46. Oh, 46. Ya berarti sudah berapa? Ya hampir 80 ya? Iya, 78 ya. Iya, alhamdulillah, masya Allah, mudah-mudahan panjang usianya, barokah semuanya ya. Nah, mana hadiahnya? Ini hadiahnya ya, masya Allah. Iya, nah. Dibawa ke sana, Bu. Bu, ini bisa dibawa ke sini ya? Apa pendek? Ke dekat saya gitu. Nggak bisa ya? Pendek kan ya? Oh ya udah. Bisa? Oh ya udah, kalau bisa tolong dinaikin aja. Terima kasih.
Ya, alhamdulillah ya. Kita menyaksikan tadi usia pernikahan yang sudah 56 tahun dan kebalikannya 65 tahun ya. Masya Allah. Kemudian yang 44 tahun masih ada suaminya. Mudah-mudahan keluarganya senantiasa harmonis ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengkaji dan melihat ayat Allah ya, yang seringkali ibu jadikan di undangan dicetak gitu ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nah itu ya, itu kan ayat-ayat yang menggambarkan bahwa mawaddah warahmah itu adalah sakinah ya. Tapi orang seringkali mengartikan sakinah itu seolah-olah rumah tangga yang baik-baik saja. Padahal kalau diartikan sakinah itu, dan sekarang itu diadopsi oleh BKKBN ya, sakinah itu adalah kemampuan setiap individu yang ada di dalam keluarga tersebut untuk keluar dari masalahnya dan kembali kepada kondisi yang baik, dan mereka bisa menyelesaikan setiap masalah tersebut gitu ya. Jadi itu sebetulnya yang artinya sakinah. Dan yang namanya sakinah itu tidak berbasiskan usia pernikahan. Usia biologis pernikahan itu boleh saja lama, tapi banyak orang juga yang berpisah di usia biologis yang lama, betul nggak Bu? Ada yang cerai di usia 30 tahun pernikahan, 25 tahun pernikahan gitu ya. Nah sebetulnya bagaimana sih kita dalam hal menjaga agar supaya keluarga kita tetap bisa harmonis walaupun diliputi dengan berbagai macam masalah. Kayaknya nggak ada ya Bu ya, keluarga yang tanpa masalah, betul nggak Bu? Ada aja yang namanya masalah mah. Mau hidup sendirian, mau hidup berkeluarga, mau hidup punya suami, mau hidup nggak punya suami, mau punya anak, tidak punya anak, masalah itu tetap ada. Makanya prinsipnya ini Bu, kelihatan kan Bu ya di layarnya ya? Ya, bukan mendapatkan suami yang baik, tapi bagaimana menjadi istri yang baik. Itu prinsip utamanya ya. Kemudian bukan mendapatkan istri yang baik, tapi bagaimana menjadi suami yang baik. Begitu pula bukan bagaimana mendapatkan anak yang baik, tapi bagaimana menjadi orang tua yang baik. Karena kalau kita ingin punya suami yang baik, ingin punya anak yang baik, tapi diri kita sendiri tidak pernah mau berubah ya, menjadi lebih baik. Kemudian kita menggantungkan harapan pada suami, pada anak, padahal menggantungkan pada suami, menggantungkan pada anak, semuanya akan hilang karena mereka fana, betul nggak ya? Jadi kita hanya bisa berorientasi pada diri kita sendiri. Kalau mau punya suami yang baik, hayu kitanya memperbaharui diri menjadi orang atau istri yang lebih baik. Istri yang baik bagaimana sih? Gitu. Nanti kita bahas ya. Tapi di balik pria yang sukses pasti terdapat wanita yang hebat. Nah, setuju nggak Bu? Setuju. Ibu-ibu yang hadir di sini adalah ibu-ibu yang luar biasa. Karena semuanya biasa di luar. Ya. Tiap hari pagi-pagi udah sibuk nganter anak ke sana kemari ya. Di luar itu kan semua, Masya Allah ya. Nah, sehingga suami istri itu memang udah satu kesatuan, udah satu badan gitu ya. Nggak bisa tuh suami istri itu istrinya baik sendiri, suaminya baik sendiri. Tapi di dalam keluarga itu kita harus fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba menuju kebaikan, tapi juga menularkan kebaikan gitu ya. Jadi jangan masa bodoh, biarinlah suami saya nggak mau sholat mah, yang penting saya aja sholat gitu. Biarinlah suami saya mau peduli mau enggak, yang penting dikasih duit saya tiap bulan. Itu sama dengan dunia dalam sekam gitu ya, yang tiba-tiba bisa meledak sewaktu-waktu. Jadi nggak bisa satu sama lain masa bodoh. Nggak apa-apa suami saya mau ngapain, yang penting dia ngasih duit tiap bulan.
Mau dia seperti apa, yang penting sayanya yang baik, sayanya yang sholat. Tapi di balik itu ada keributan terus, gitu, ya. Nah, bagaimana mau menghasilkan pria yang sukses kalau kitanya sendiri memendam sesuatu yang tidak pernah terungkapkan dan tidak pernah mau diselesaikan? Kebanyakan perempuan menghindar, ribut sejenak, habis itu menghindar, dan masalah tidak pernah selesai begitu saja karena tidak pernah mau membicarakan, ya. Padahal Umar bin Khattab itu berpesan, laki-laki yang sukses itu bisa dilihat dari dua hal. Pertama, bagaimana dia bersikap kepada ibunya, ya, dan kemudian yang kedua, bagaimana dia bersikap kepada istrinya, gitu, ya. Jadi dalam Islam itu, kalau kita mau memilihkan menantu untuk anak perempuan kita, ibu cukup aja lihat bagaimana agamanya, dan implementasi agamanya adalah terlihat dari bagaimana dia baik kepada ibunya. Laki-laki yang memuliakan ibunya, insya Allah dia akan memuliakan istrinya, gitu, ya. Sepakat, Bu? Sepakat, ya. Kalau nggak sepakat saya pulang, ya. Saya belum ngasih pantun tadi ya ke ibu-ibu, ya. Nanti deh saya kasih pantun. Sekarang mah kita bicara dulu tentang ibu-ibu, karena ibu-ibu tuh biasanya senang berbicara tentang ibu-ibu. Nah, ibu tadi lihat kan, saya nanya ke ibu siapa yang tadi 44 tahun itu, ya. Saya nanya, ibu anaknya berapa, gitu, ya. Itu kan langsung cerita, ya, Bu. Suami saya sudah pensiun. Padahal saya nggak nanya tuh, ya. Ya, maksudnya itulah perempuan, kita harus bersyukur Allah berikan begitu banyak keistimewaan, diantaranya banyak berkata-kata. Nah, ya, itu keistimewaannya. Dan itu saya ingin membuktikan ke ibu-ibu, kalau ke teman kita cukup nanya satu kata, insya Allah dia akan menjawab 10 kata, gitu, ya. Reuni nih ibu nih, wah, sama teman SMA, gitu, ya, teman kuliah. Sekarang anak lu berapa? Gue mah cuma 2 tahu, pusing punya anak banyak, gitu. Lu berapa? 4. 4, rajin banget sih laki lu. Nah, gitu, ya. Beda, Bu, dengan dulu, ya, zaman dulu. Makanya saya namanya Luciana, Bu. Saya ini anak ke-1 Lusin. Iya, ya. Kakak saya pertama itu kalau masih hidup usianya 80 tahun, kakak saya yang pertama kalau masih hidup, ya. Makanya namanya Luciana Salosina. Dan ibu saya suka dengar tuh dulu, ibu kalau ngomong, berapa anaknya? Alhamdulillah Allah ngasih 12. Oh, kalah, saya 14, bangga. Kalau sekarang Masya Allah, ya, ditanya anak tuh malu kalau banyak. Berapa? 2 aja saya mah cukup, pusing. Punya anak banyak, belum biayanya, belum makannya, belum kuliahnya. Udah dah 2 aja, gitu, ya. Emang kamu berapa? Saya mah 5, gitu. Sambil malu saya mah 5. Banyak ya saya, ya. Iya, lagian laki lu mah rajin, 5, gitu, ya. Nggak ada tuh kebanggaan sekarang punya anak banyak. Nah, padahal nih kata Allah apa, Bu? Masya Allah, ya. Kita melihat dalam Quran surat 52 ayat 21 yang tadi saya bacakan, ya. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di surganya Allah. Masya Allah, di dalam surga kita nanti ketemukan sama anak cucu kita, ya. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya, tuh, ya. Jadi kita akan dikumpulkan, Bu, di surganya Allah bersama anak-anak kita, cucu keturunan kita. Amin ya robbal alamin, ya. Tapi kalau cuma 2 kan, ya, Bu, ya, 2 terus masing-masing anaknya 1, sekeluarga kita cuma 8, ya, atau cuma 6, ya kan, Masya Allah. Jadi bagaimana yang namanya dalam berkeluarga, kita akan terikat dengan suami, dengan anak. Mereka lah yang akan menjadikan kita ini dihantarkan oleh Allah ke surga atau ke neraka. Itu semua terpeta langsung kepada anak-anak keturunan kita, ya. Maka dalam hal ini tentu saja kebanggaan bagi kita para perempuan adalah ketika mendapatkan apa, Bu? Ya,
4 tanda kebahagiaan seorang istri yang soleha, punyanya istri yang soleha, anak yang baik, ya, kemudian saudara-saudara yang soleh, rezeki yang juga didapatkan secara baik. Masya Allah, seneng nggak Bu kita ya? Seneng. Kita jadi tabungan para suami. Para suami itu punya istri yang solihah, yaitu ibu-ibu semua solihah semua ya. Wajah-wajahnya terlihat tanpa dosa, ya, Masya Allah ya. Kalau lagi tidur tenang walaupun mangap, Masya Allah ya. Solihah semua, luar biasa ya. Iya. Nah, dalam hal ini tentu saja yang membangun sebuah keluarga itu memang gampang. Yang susah itu apa Bu? Merawatnya. Kita beli bunga, seneng bunga mawar, ya, disiramin setiap saat. Tiba-tiba layu, mati. Aduh, ini gimana kok baru sebentar udah mati? Sedih hati kita, betul nggak? Tapi waktu membelinya seneng, berbunga banyak. Tapi begitu dirawatnya ternyata dia mudah mati. Nah, begitu juga berkeluarga. Pertama kali membangun keluarga, bahkan dengan si dia yang diidam-idamkan, doa sama Allah, ya Allah, saya emang gak mau ke lain hati selain sama dia. Sampai puasa 40 hari 40 malam, waduh, gak buka-buka ya. Kemudian sampai sholat tahajud, belum waktunya udah tahajud, saking kepengen ya. Nah, tapi begitu menikah bagaimana? Ternyata tidak seindah yang diperkirakan. Bahkan sekarang kita melihat kasus yang viral ya Bu, Masya Allah, yang lagi selingkuh, istrinya lagi umroh, suaminya berzina dengan pacarnya, lagi berzina, disetelin murotal, Masya Allah ya, naudzubillah. Tidak seindah yang mereka bayangkan sebetulnya, betul nggak Bu? Pernikahan itu seperti roller coaster. Dia kadang lurus, habis itu nyungsep dulu, bangkit lagi ke atas, ya, lurus lagi, nyungsep lagi. Seperti itulah kehidupan dalam pernikahan. Makanya wajar kalau kata Allah, pernikahan itu harus punya visi dan misi. Visi manusia dalam pernikahan itu adalah melangitkan kehendak manusia kepada Allah. Karena manusia yakin, fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati idza da'an. Yakin manusia dengan ayat ini. Ya. Apabila hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah bahwa aku qarib, aku itu dekat. Ya. Wa idza salaka ibadi anni, maka kata Allah, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Waliyastajibuli, nah cuma syaratnya waliyastajibuli adalah mengikuti perintah Allah. Waliyu'minubi, dan beriman tanpa syarat kepada Allah. Jadi harus yakin doa itu pasti dikabul oleh Allah. Nah ini kehendak manusia. Doa itu adalah kehendak manusia. Ketika mau menikah minta sama Allah, ya Allah nikahkan aku dengannya si fulan binti fulan, aku tidak mau ke lain hati, Allah kabulkan. Maka itu yang namanya visi. Melangitkan kehendak manusia kepada Allah. Tapi misi itu sebaliknya. Misi pernikahan itu adalah membumikan kehendak Allah kepada manusia. Itu kebalikannya. Apa misi Allah kepada manusia? Membumikan kehendak Allah kepada manusia apa? Az-Zuriyat ayat 51. Wa ma khalaqatul jinna wal insi illa liya'budun. Ibu sering baca ini ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah itu, nikah itu adalah untuk ibadah, membumikan kehendak Allah yaitu ibadah. Maka pernikahan yang dibangun oleh seorang muslim, laki-laki dan perempuan, itu adalah sarana ibadah. Pernikahan adalah menikah seumur hidup. Kita tergantung pada suami, suami tergantung pada istri.
Komitmen dibangun di antara keduanya. Kelekatan dan bonding juga harus ada di antara suami istri. Sehingga ketika ada kelekatan, ada bonding, insya Allah seberapapun besarnya godaan untuk bermaksiat, insya Allah akan bisa ditepiskan. Karena lekat, karena bonding. Suami istri tidak saling berlomba untuk hal-hal dikenal sama orang, menjadi saingan, tapi mereka saling bekerja sama. Karena kata seorang ulama, Hasan al-Banna, pernikahan itu adalah sebuah a'matul hayal, almatul hayat, amal sepanjang umur hidup kita. Kita ngasih senyum sama suami, Masya Allah, tercatat satu pahala. Kita nyodorin minum sama suami, itu tercatat satu pahala. Ini nih yang kadang belum nyampe ke anak-anak Gen Z sekarang ya. Manja banget sih, suami mesti diambil-ambilin minum. Oh, gitu kan? Kenapa orang tua kita mengajarkan begitu? Berikan suamimu minuman, karena itu adalah nilai satu pahala. Bahkan seorang ulama besar, Abdul Azam di Afghanistan, beliau ketika pergi dengan istrinya ke sebuah hotel, nyampe di tujuan, suami istrinya langsung otomatis ngambil minum. Tapi segera disusul oleh Abdul Azam. Kemudian dikatakan kepada istrinya, biarkan aku yang mengambil sendiri. Aku tidak ingin amalku direbut olehmu. Nah itu fastabul khairaatnya begitu. Karena nggak ada bu hadisnya, wahai para istri, mencucilah kalian, ngepellah kalian, masaklah kalian. Ada nggak bu? Nggak ada. Ya, itu adalah tugas yang berhubungan dengan fitrah perempuan. Perempuan itu senang multitasking, betul nggak bu? Coba deh para perempuan, sambil gendong anak ya bu ya, sambil goreng tempe, sambil nyuapin anak yang nomor 1, ya kan, sambil ngebersihin cucian piring, ditunggu sambil matang, sambil nyuci. Ini anak digendongan nih, digembol kayak timun, ya kan? Itu hebatnya perempuan, multitasking, betul nggak? Bapak-bapak nggak ada yang kayak gitu, jarang bu kayak gitu, ya. Karena memang Allah menciptakan laki-laki berbeda dengan perempuan, nggak ada yang sama. Jadi kalau emansipasi perempuan itu bukan untuk sama rata, bukan. Emansipasinya seperti Ummu Salamah. Ketika sedang pengajian begini dengan Rasulullah, Rasulullah menjelaskan tentang bagaimana keutamaan keluarga muslim, nyelutuk Ummu Salamah. Wahai Rasulullah, aku ingin bertanya. Silakan, apa yang ingin kau tanyakan? Wahai Rasulullah, bagaimana tentang hak-hak kami sebagai seorang perempuan, sebagai istri, ketika suami kami pergi berperang 4 bulan lamanya, ya, kami dititipi anak-anaknya, kami disuruh ngurus rumahnya, hartanya, sementara mereka pergi berperang.